Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidah, NIM 138. Saya akan menjelaskan sifat-sifat layang-layang dan jajar genjang. Layang-layang memiliki sifat-sifat: 1. Setiap sisi yang sepasang sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi AD, dan sisi BC sama dengan sisi CD. Sisi AB sama dengan sisi AD. Sisi BC sama dengan sisi CD. 2. Memiliki satu pasang sudut yang berhadapan yang besarnya sama, yaitu sudut D dan sudut B. Sudut D sama dengan sudut B. Sudut D dan sudut B ini merupakan sudut yang berhadapan dan besarnya sama. Sudut D sama dengan sudut B. 3. Mempunyai 4 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. 4. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, layang-layang memiliki 2 diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal DB. Kedua diagonal ini saling berpotongan tegak lurus. Saling berpotongan tegak lurus. Sehingga diagonal AC tegak lurus dengan diagonal DB. Diagonal AC tegak lurus dengan diagonal DB. 5. Salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang diagonal yang lain. Nah, diagonal AC memotong diagonal DB. Titik potongnya di sini diberi nama titik O. Nah, perpotongan ini membagi diagonal DB menjadi DO dan OB. Nah, DO dan OB ini panjangnya sama besar, sehingga DO sama dengan OB. 6. Mempunyai satu simetri lipat. 7. Mempunyai satu simetri putar. Layang-layang memiliki satu simetri lipat. Nah, kita buktikan ketika dilipat seperti ini, maka akan saling menutup rapat. Dan ketika dilipat seperti ini, bukanlah simetri lipat karena tidak membagi 2 bagian yang sama besar. Jadi layang-layang hanya mempunyai satu simetri lipat.
Layang-layang memiliki satu simetri putar. Nah, kita buktikan. Ketika diputar, bangun datar akan menempati bingkainya. Ini bingkainya yang warna hitam. Kita putar. Nah, bisa dilihat layang-layang tidak menempati bingkainya. Putar lagi, tidak menempati bingkainya. Putar lagi, tidak menempati. Diputar lagi. Nah, menempati bingkai ketika kembali ke awal, sehingga layang-layang hanya memiliki satu simetri putar. Rumus dari layang-layang. Rumus. Cara mencari luas yaitu L sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Cara mencari luas yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dan dibagi 2 kan. Anggap saja A, C itu diagonal 1, lalu B, D itu diagonal 2. Cara mencari diagonal 1. Cara mencari diagonal 1 yaitu D1 sama dengan luas dikali 2 dibagi diagonal 2. Cara mencari diagonal 2 sama dengan luas dikali 2 dibagi diagonal 1. Lalu cara mencari keliling. Rumusnya K sama dengan 2 kali V plus L. Atau lebih gampangnya itu K sama dengan 2 dikali A tambah B, yaitu lebih gampangnya itu K sama dengan 2 kali A ditambah B. A ditambah B itu di sini A. Sisi A, anggap di sini sisi A, sisi B, sisi C, sisi D. Nah, sisi A ditambah sisi B, lalu dikali 2. Sisi A ditambah sisi B, lalu dikali 2. Boleh juga sisi D ditambah sisi C, lalu dikali 2. Itu cara mencari keliling. Yang penting jangan sampai sisi A ini ditambah dengan sisi D lalu dikali 2. Kenapa? Karena sisi A dan sisi D itu panjangnya sama. Dan atau boleh mencari keliling ketika kita lupa dengan rumusnya, itu dengan cara menjumlahkan semua sisinya, yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C dan ditambah sisi D. K A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. Contoh soal, jika BD sama dengan 30 cm dan AC sama dengan 24 cm, tentukan luas bangun di samping. Nah, jawab. Anggap saja BD itu diagonal 1 sama dengan 30 cm.
Dan AC itu anggap diagonal 2 sama dengan 24 cm. Cara mencari luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 sama dengan diagonal satunya kan 30 dikali 24 dibagi 2 sama dengan 720 dibagi 2 sama dengan 360 cm persegi. Jajar genjang memiliki sifat-sifat 1. Sudut yang berhadapan sama besar. Nah, jajar genjang memiliki 4 sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Sudut A sama besar dengan sudut C. Sudut B sama besar dengan sudut D. Sudut A sama besar dengan sudut C. Sudut B sama besar dengan sudut D. 2. Sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi AB dengan sisi CD. Sisi AB sejajar dengan sisi CD, sehingga panjang sisi AB sama dengan panjang sisi CD. AB sama dengan sisi DC. Sisi AD dengan sisi BC. Sisi AD sejajar dengan sisi BC. Sisi AD sejajar dengan sisi BC. Sehingga panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BC. Panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BC. 3. Kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Nah, jajar genjang memiliki 2 diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Diagonal AC dengan diagonal BD berpotongan. Nah, titik potongnya dinamakan titik O. Diagonal AC terbagi menjadi AO dan OC, sehingga panjang AO dan OC itu sama panjang, yaitu panjang AO sama dengan panjang OC. Diagonal DB terbagi menjadi DO dan OB, sehingga panjang DO dan OB panjangnya sama. Panjang DO sama dengan panjang OB. Nomor 4, mempunyai 2 simetri putar. 5. Tidak mempunyai simetri lipat.
Jajar genjang memiliki dua simetri putar. Nah, kita buktikan. Ketika bangun datar tidak diputar, maka bisa dihitung 1 karena telah menempati bingkainya. Ini dapat kita hitung 1 karena sudah menempati bingkai. Kita putar, tidak menempati bingkai. Nah, kita putar lagi menempati bingkai, berarti 2. Kita putar lagi tidak menempati, putar lagi. Nah, ini kembali ke awal. Nah, sehingga jajar genjang ini memiliki dua simetri putar. Jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Nah, kita buktikan. Nah, ketika kita lipat seperti ini, nah, bukan simetri lipat. Lipat lagi. Nah, bukan simetri lipat. Ketika dilipat, jajar genjang tidak menimbulkan dua bagian yang sama besar. Jadi, jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Rumusnya yaitu luas. Cara mencari luas yaitu sama dengan alas dikali tinggi. Cara mencari luas yaitu panjang alas, ini panjang alas dikali tinggi, tingginya ini. Nah, cara mencari alas yaitu luas dibagi tinggi. Cara mencari alas luas dibagi tinggi, dan cara mencari tinggi yaitu luas dibagi alas. Nah, cara mencari keliling yaitu rumusnya K sama dengan 2 dikali P plus N. Atau lebih mudahnya itu cara mencari keliling yaitu K sama dengan 2 dikali sisi A ditambah sisi B. Nah, anggap saja ini AB, ini ini sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Cara mencari keliling yaitu sisi A ditambah sisi B lalu dikali 2, atau bisa juga sisi C ditambah sisi D lalu dikali 2. Contoh soal seperti ini, tentukan luas bangun di atas. Nah, diketahui tingginya itu 8 cm dan alasnya sama dengan 6 cm. Lalu ditanya luas. Jawab luas sama dengan alas dikali tinggi. Alasnya kan 6 cm dikali tingginya 8 cm, yaitu sama dengan 6 kali 8 yaitu 48 cm persegi.